Oke, untuk video pembelajaran yang pertama ini, kita akan mempelajari mengenai materi bilangan berpangkat. Nah, adapun definisi dari bilangan berpangkat itu adalah jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis, A pangkat N. Jadi, si pangkatnya itu ditulis di atas N dengan huruf kecil ya. Nah, didefinisikan sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali terus A sebanyak N buah. Jadi titik ini artinya kali. Kemudian kalau misalnya pangkatnya N, berarti A-nya ada N buah gitu. Dikalikan A kali A kali A kali A gitu. Nah, A pangkat N dibaca A pangkat N dengan A merupakan bilangan pokok atau dasar. Jadi kalau misalnya Ibu bilang bilangan pokok, itu adalah ini, A-nya, atau dasar ya nama lainnya. Dan N disebut pangkat atau eksponen. Contohnya, kalau misalnya kita punya 2 pangkat 5, karena pangkatnya ini 5, berarti 2-nya kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi ada 5 buah gitu. Kalikan semuanya diperoleh 32. Sama halnya jika kalian punya 3/4 pangkat 3. Karena di sini pangkatnya 3, berarti 3/4-nya ada 3 buah. 1, 2, 3 gitu. Jadi 3/4 kali 3/4 kali 3/4. Jadi yang atasnya 3 kali 3 kali 3 itu adalah 27. Kemudian untuk yang bawahnya 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 64. Jadi 3/4 pangkat 3 itu adalah 27/64. Nah, bilangan berpangkat juga memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifatnya itu ada 8. Sifat yang pertama adalah perkalian eksponen. Kedua, pembagian eksponen. Ketiga, perpangkatan eksponen. Keempat, perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. 5, perpangkatan bilangan pecahan. 6, bilangan berpangkat 0. 7, bilangan berpangkat negatif. 8, bilangan berpangkat pecahan. Nah, seperti apa? Yuk, kita saksikan di slide selanjutnya. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat nomor 1, yaitu perkalian eksponen. Jadi kalau misalnya kita punya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, nah ini kan bilangan pokoknya sama nih, ini A, ini A. Jadi bisa kita tulis sekali, tapi pangkatnya ditambah. Jadi kalau misalkan dikali, pangkatnya ditambah. Nih contoh, Ibu punya 10 dikali 10 pangkat 6. Nah, kalau misalkan di sini ada 10, sama artinya dengan 10 pangkat 1, gitu. 10-nya sama nih, bisa kita tulis sekali. Terus pangkatnya di apa? Ditambahkan, 1 tambah 6. Jadi dapat 10 pangkat 7, gitu. Sama halnya dengan 1/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, yaitu 1/3, di sini 1/3. Jadi ditulis sekali, tapi pangkatnya dijumlahkan, gitu. Jadi 1/3 pangkat 2 tambah 3 dapat 1/3 pangkat 5. Kalau misalnya kalian mau mencari hasilnya, berarti 1 pangkat 5, 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 ya tetap 1 ya. Kemudian
3 pangkat 5 artinya 3 kali 3 sebanyak 5 buah kali 3 kali 3 kali 3 gitu. Nah, dapat diperoleh 243 gitu. Sifat yang kedua yaitu pembagian eksponen. Nah, eksponen itu tadi apa? Pangkat gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya A pangkat M per A pangkat N, nah A-nya bisa kita tulis kali, tapi pangkatnya dikurangi. A pangkat M kurangi N gitu. Per itu artinya bagi ya. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, kalian punya 7 pangkat 9 per 7 pangkat 6. Karena bilangan pokoknya sama, kita tulis 7-nya sekali saja, tapi pangkatnya dikurangi. Jadi pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Diperoleh 7 pangkat 3. Gitu. Terus sama halnya dengan 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat negatif 1. 5-nya ditulis sekali, 3-nya nanti dikurangi negatif 1. Nah, harus diingat, kalau misalnya ada negatif, ketemu negatif, jadinya nanti positif ya. Jadi, 5 pangkat 3 plus 1 sama dengan 5 pangkat 4. Gitu. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga, yaitu perpangkatan eksponen. Jadi kalau misalnya kalian punya bilangan berpangkat nih, ada A pangkat M, dipangkatkan lagi N, gitu. Jadi pangkatnya ada 2. Ya sudah, berarti kalikan saja A pangkat M kali N. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contoh seperti ini. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Jadi 5 pangkat 2 kali 3. Dapat 5 pangkat 6. Terus, ini juga sama nih. Tapi ini pangkatnya pecahan. Kalau misalnya kalian punya 81, pangkat 3 per 4 nih. Nah, kalau pangkatnya pecahan, kalian harus mengubah bilangan pokoknya 81 ini ke dalam bilangan yang pangkatnya harus sama dengan bagian bawah pecahan. Ini bagian bawahnya itu kan 4 ya. Berarti kalian harus ubah si 81-nya menjadi bilangan yang berpangkat 4 gitu. Berapa? 3 pangkat 4 gitu. 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Sama-sama aja, cuman bentuknya bilangan berpangkat. Ibu kenapa harus sama? Karena nanti akan dikalikan pangkatnya. 4 dikali 3 per 4 gitu. Kan gampangnya daripada dikali dulu, kita mending bagi dulu nih. 4 bagi 4. 4 bagi 4 berapa? 1. Jadi sisa 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, sifat yang keempat. Perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Nah, jadi di sini ada bilangan di dalam kurung nih. A sama B ceritanya. Kemudian, kurung tutup nih, dipangkatkan M. Nah, berarti kita bisa menyederhanakannya. Karena ada 2 bilangan, berarti dua-duanya bisa dipangkatkan M. Jadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Jadi seperti ini. Contoh, kita punya 2 pangkat 4 nih, kali 5. Dipangkatkan lagi 3. Berarti 2 pangkat 4, pangkatkan lagi 3, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 5, nah 5 di sini kan artinya 5 pangkat 1. Nah, 1 kali 3 berarti 5 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3. Gitu. Selanjutnya, sifat yang kelima, yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Nah, jadi di sini ada pecahan A per B, dipangkatkan M.
Nah, sama seperti sifat yang keempat, ini juga bisa kita uraikan menjadi A pangkat M per B pangkat M, gitu. Jadi kita bisa pecah. Contoh, 2 per 5 pangkat 3. Jadi bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3, gitu. 2 pangkat 3 kan hasilnya 8 ya. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Jadi 8 per 125. Atau 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4 nih. Karena pangkatnya sama, di sini pangkat 4, di sini juga pangkat 4, bisa kita satukan. Jadi 100 bagi 50 dulu gitu, biar sederhana. Karena 100 bagi 50 nanti hasilnya 2. Kalau sudah dibagi nanti baru dipangkatkan 4. Jadi 2 pangkat 4 hasilnya 16 gitu. Nah, selanjutnya nih yang akan kalian kerjakan nanti di latihan soal. Contohnya seperti ini. Ada A kali B pangkat 2 per C pangkat 5 D pangkat 6. Dipangkatkan lagi 4. Nah, cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya. Dikalikan dulu pangkat-pangkatnya. Jadi A pangkat 1 kali 4. Nih. B pangkat 2 kali 4. Per C pangkat 5 kali 4. Karena semuanya itu dikalikan 4 ya. D pangkat 6 kali 4. Kalau sudah ya berarti kalikan hasilnya. A pangkat 4, B pangkat 8, C pangkat 20, D pangkat 24. Gitu. Oke, sifat yang keenam yaitu bilangan berpangkat 0. Nah, di sini A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, Ibu kenapa sih A-nya tidak boleh sama dengan 0? Nah, kenapa? Karena 0 dipangkatkan berapapun, misalnya 0 pangkat 0, ya hasilnya 0 gitu. 0 pangkat 1, ya hasilnya 0 gitu. Karena semua bilangan dikalikan 0, hasilnya 0 gitu. Jadi nggak boleh A-nya 0. Nah, semua bilangan selain 0, kalau dipangkatkan 0, sama dengan 1. Contohnya 3 pangkat 0, oh ini pangkatnya 0, ya 1. Gitu. Setengah pangkat 0, 1. Negatif 7 pangkat 0, 1. Gitu. Pokoknya kecuali 0 aja. Semua bilangan kecuali 0, kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Gitu ya. Next, sifat yang ketujuh. Bilangan berpangkat negatif. Nah, ini yang sering muncul. Kalau misalnya ada A pangkat min M, kita bisa mengubahnya menjadi 1 per A pangkat M. Perhatikan, di sini negatifnya kalian ubah menjadi 1 per. Nah, sisanya yang A pangkat M kalian pindahkan jadi ke bawah. Jadi kalau A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 5 pangkat negatif 1. Negatifnya kalian ubah jadi 1 per. Nah, terus sisakan 5 pangkat 1 nih. 5 pangkat 1 berapa? Ya 5. Nah, jadi isinya 1 per 5 gitu. Nah, sekarang contoh soal dengan gabungan dari sifat yang kedua tadi. Ada 10. 10 itu kan 10 pangkat 1. Dibagi 10 pangkat 3. Tadi kan menurut sifat yang kedua, kalau bilangan pokoknya sama, kemudian dibagi, pangkatnya dikurang, ya kan? Jadi nanti dapat 10 pangkat 1 kurangi 3 sama dengan 10 pangkat negatif 2. Nih, kalau misalkan nanti soalnya PG, kemudian di sini nggak ada jawabannya, berarti kalian harus ubah negatifnya menjadi 1 per. Sisanya berarti kan 10 pangkat 2 nih, pindahkan ke bawah. Nah, berarti 1 per nih. 10 pangkat 2 berapa? 100 gitu. Jadi isinya 1 per 100.
Sama halnya dengan ini. 1/4 pangkat negatif 3. 1/4 kita punya 1/4 bisa kita ubah menjadi min atau negatif 4 pangkat 1. Nah, jadi 4 negatif 1 kali nih. Jadi 4 pangkat negatif 1 kali negatif 3. Negatif kali negatif positif ya. Jadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Sifat yang terakhir yaitu ke-8 bilangan berpangkat pecahan. Nah, kalau bilangan berpangkat pecahan nanti hubungannya dengan bentuk akar. Nah, untuk lengkapnya nanti kalian pelajari di video yang kedua. Di sini ada akar pangkat N dari A pangkat M. Itu bisa kita ubah jadi A pangkat M per N. Jadi pangkat yang di dalam bentuk akar ini ada di atas, yang di luarnya nanti ada di bawah gitu. Contohnya nih, kalau misalnya ibu punya 5 pangkat 2 per 3. Berarti bilangan 5-nya ada di dalam akar, pangkat 2-nya juga ada di dalam akar. Nah, yang di bawah itu ada di luar gitu. Akar pangkat 3 ya, 5 pangkat 2 berapa? 25 gitu. Sama halnya dengan ini. 6 pangkat 1/2. 6-nya ada di dalam bentuk akar. Terus ini 1-nya ada di atas, pindahkan ke dalam akar. 2-nya ada di bawah, pindahkan di luar akar. Nah, tetapi biasanya nih kalau misalnya di luar akar itu ada angka 2. Biasanya nggak pernah ditulis gitu. Udah aja. Jadi akar 6 aja gitu. Jadi kesimpulannya kalau misalnya kalian punya akar A, kalau diubah ke dalam bentuk pecahan, akar itu berubah jadi pangkat setengah gitu. Jadi kalau misalnya akar 7, nah ini kan nggak ada bilangannya di sini. Berarti 7 pangkat 1/2 gitu. Satunya dari mana? Ini 7 pangkat 1 gitu. Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang ke contoh soal 1. Nah, ini soal yang kalian akan kerjakan nanti. Bentuk sederhana dari A pangkat negatif 3, B pangkat 5, C pangkat negatif 8, dipangkatkan lagi 3 per A pangkat 4, B pangkat negatif 3, C pangkat 10, dipangkatkan lagi negatif 2. Adalah, nah, langkah pertama, kalian harus mengalihkan pangkat-pangkatnya. Kalau yang atas kan gini, ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Jadi, A pangkat 3 kali 3 nanti. B pangkat 5 kali 3. C pangkat negatif 8 kali 3. Jadi semuanya dikalikan 3. Gitu. Terus yang bawah gimana? Ya, kalikannya dengan pangkat yang bawah. 4 dikali negatif 2. Negatif 3 kali 2. 10 kali negatif 2. Gitu. Jadi diperoleh seperti ini. Oke. Kalau sudah, langsung hasilkan perkaliannya. Jadi A pangkat negatif 9, B pangkat 15, C pangkat negatif 24 per A pangkat negatif 8, B pangkat 6, C pangkat negatif 20. Nah, belum sederhana nih. Nah, supaya sederhana gimana? Pakai sifat nomor 2. Di sini ada A, sama ya bilangan pokoknya A dengan A, B dengan B, C dengan C. Terus operasinya bagi gitu. Kalau operasinya bagi berarti pangkatnya dikurang. Nah, A ini ada yang sama atas sama bawah. Ditulis sekali saja berarti, tapi pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat negatif 9 kurangi negatif 8. B pangkat 15 kurangi 6.
C pangkat negatif 24 dikurangi negatif 20. Ingat, kalau misalkan negatif ketemu negatif, itu adalah positif. Nih. Jadi A pangkat negatif 9 jadi hasilnya adalah A pangkat negatif 1 kali B pangkat 9 kali C pangkat negatif 4. Kalau misalkan nanti soalnya pilihan ganda dan sampai sini itu belum ada jawabannya, kalian harus mengubah yang pangkatnya negatif menjadi pecahan. Ingat tadi sifat yang pangkatnya pecahan ya. Pangkatnya negatif. Jadi negatifnya kita ubah menjadi 1 per gitu. Terus kan ini sisanya A pangkat 1, berarti jadi di bawah. Terus yang B pangkat 9 udah sederhana, tulis lagi. Sekarang ini negatifnya sama. Kita ubah menjadi 1 per, sisanya C pangkat 4, pindahkan ke bawah. Nah, kita lihat di sini, 1 dikali B pangkat 9 dikali 1, ya hasilnya B pangkat 9. Terus yang bawahnya jadi A kali C pangkat 4. Gitu. Ini bentuk sederhananya. Contoh soal 2. Nah, hampir sama seperti tadi soalnya ya. Cuman di sini pangkatnya disatukan. Jadi atas sama bawah itu semuanya dipangkatkan 4. Gitu. Sama caranya juga. Pertama, kita mengalihkan dulu semua pangkatnya. Tapi semuanya dikalikan dengan 4 gitu. Semuanya kalikan 4. Yang bawah juga, karena ya sama gitu. Nah, gitu. Jadi diperoleh P pangkat negatif 3 kali negatif 4, Q pangkat negatif 2 kali negatif 4. Nah, ini R tidak ada pangkatnya, tapi kalian harus sudah tahu ini adalah R pangkat 1. 1 kali negatif 4 dan sama yang bawah juga semuanya dikalikan negatif 4. Diperoleh seperti ini. Nah, belum selesai kan? Kita pakai sifat yang kedua, dikurangi pangkatnya. Jadi P pangkat 12 kurangi 20 kali Q pangkat 8 kurangi 28 kali R pangkat negatif 4 kurangi negatif 12. Nah, hasilnya dapat P pangkat negatif 8 kali Q pangkat negatif 20 kali R pangkat 8. Belum sederhana nih, kita harus ubah ke dalam bentuk pecahan. Yang mana? Nah, oh ini pangkatnya ada yang negatif nih, kita bisa ubah seperti ini. Jadi 1 per P pangkat 8 kali 1 per Q pangkat 20 kali R pangkat 8. Jadi hasilnya adalah R pangkat 8 per P pangkat 8 kali Q pangkat 20. Gitu. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Nah, di sini nih. Ada 27 pangkat 2 per 3 kali 16 pangkat 3 per 4 kali 49 pangkat 1 per 2 gitu. Gimana nih kalau pangkatnya adalah pecahan? Nah, gampang. Kalian harus mengubah bilangan pokok. Di sini kan bilangan pokoknya ada 3. Ada 27, ada 16, ada 49. Nah, fokus ke 27. Pangkatnya itu kan 2 per 3. Nah, fokus ke yang bawah. Nah, ini kan ada angka 3. Ubah si 27 ini menjadi suatu bilangan yang dipangkatkan 3. Gitu. Sekarang ke yang kedua. Ini ada 4. Berarti ubah si 16 ini menjadi bilangan yang berpangkat 4. Kalau yang ini 2. Berarti kalian harus mengubah bilangan apa sih yang dipangkatkan 2 hasilnya 49. Gitu. Nah, perolehlah 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Coba kalian cek. 3 kali 3 kali 3. Pasti hasilnya 27. Jadi 27 diubah menjadi 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2 per 3.
16 karena di sininya 4, ya udah berarti diubahnya menjadi 2 pangkat 4. 49 karena di sininya 2, berarti diubah menjadi 7 pangkat 2. Nah, kenapa sih Bu harus sama? Karena pangkatnya nanti dikali. Sini kita peroleh 3 pangkat 3 kali 2 per 3. 2 pangkat 4 kali 3 per 4. 7 pangkat 2 kali 1 per 2. Bisa kita bagi terlebih dahulu. Gitu. Nah, alasannya seperti itu. Jadi sisanya nanti 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1. 3 pangkat 2 itu adalah 9. 2 pangkat 3 itu 8. 7 pangkat 1 hasilnya 7. Dikalikan semuanya dapat 504. Oke, selanjutnya ke contoh soal yang keempat. Nah, yang terakhir ini ya. Nilai dari 32 pangkat 2 per 5 dikurangi 1 per 100 pangkat negatif 3 per 2 ditambah 27 pangkat 4 per 3 adalah sama. Kalau pangkatnya pecahan, kalian harus mengubah bilangan pokok menjadi bilangan berpangkat. Tapi pangkatnya harus sama dengan bagian bawah pecahan atau penyebut dari pangkatnya itu sendiri. Ini ada 5. Berarti kalian harus ubah berapa pangkat 5 sih yang hasilnya 32 gitu. Kalian harus cari. Di sini ada pangkat negatif 2. Kalian harus ubah 1 per 100 itu berapa pangkat negatif 2 sih yang hasilnya ini gitu. Nah, yang terakhir kalian harus mengubah 27 itu berapa pangkat 3 sih gitu. Nah, diperoleh seperti ini. Ternyata 2 pangkat 5 gitu. Ini 32 itu 2 pangkat 5. 1 per 100 itu adalah 10 pangkat negatif 2, ya kan? Yang tadinya itu 1 per menjadi negatif, dibalik gitu. 100 berarti 10 pangkat 2 gitu. Pangkat lagi 3 per 2, negatif 3 per 2 ini ditambah 3 pangkat 3 dipangkatin lagi 4 per 3. Kalau sudah pangkatnya dikalikan, nah kita bagi dulu gitu biar mudah. Sret. Nah, sret. Gitu. Kita bagi. Jadi sisanya ini tinggal 2 pangkat 2 kurangi 10 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 4. Gitu. 2 pangkat 2 hasilnya 4, 10 pangkat 3 hasilnya 1000, 3 pangkat 4 hasilnya 81. Ya, jadi dikurangi dulu, nanti ditambah hasilnya negatif 915. Oke, sekian dulu untuk video yang pertama. Silahkan lanjut untuk menonton video yang kedua.